Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Prosperity God's Way Mindset dengan topik Iman Domba Paskah 2. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom lagi semuanya. Oke, hari ini kita minggu lalu kita ada belajar soal kebangkitan Tuhan Yesus ya, hari Minggu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan kira-kira maksudnya kebangkitan Tuhan Yesus? Ada pertanyaan-pertanyaan kira-kira yang mengganjal? Dan kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kenapa nggak dia langsung bangkit aja? Langsung diangkat? Ya, Henok dia nggak mengalami kematian ya, bisa langsung diangkat. Dan di firman Tuhan juga katakan Henok itu imannya diterima sama Allah, makanya dia di kitab Ibrani ya dikatakan ya, dengan iman Henok terangkat, dan Elia juga dia terangkat. Kenapa nggak Tuhan Yesus juga terangkat, jadi nggak harus mengalami kematian? Kenapa nggak ibaratnya bisa dikatakan ya sudah, saya bawa dosa-dosa ini ke surga, nanti mungkin Tuhan Yesus dihukumnya di sana atau bagaimana? Kenapa harus di bumi? Pertanyaannya dalam ya kayaknya ya. Makanya harus bertanya, kalau nggak bertanya saya yang bertanya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Udah saking jelas banget. Jadi, oke, ya Ibu Yolanda. Ya, sebenarnya Tuhan itu luar biasa ya, mempersiapkan Tuhan Yesus. Jadi, memang dikatakan ada 370-an lebih nubuatan ya. Tuhan Yesus itu dipersiapkan dari dia lahir sampai dia mati. Itu semua dinubuatkan, luar biasa. Sampai dia punya matinya pun di kayu salib dinubuatkan bahwa bahwa nanti orang yang diurapi itu akan disalibkan di antara para penjahat. Jadi kalau Tuhan Yesus disalibkan sendiri, dia itu bukan Allah. Saking sepertinya itu. Dan dikatakan banyak sekali hal-hal yang dinubuatkan, sehingga dari satu bukti menuju satu bukti itu menjadikan kita iman. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus Allah Bapa dia mempersiapkan Tuhan Yesus dengan segala bukti-bukti supaya kita mempunyai iman kepada orang yang benar atau orang yang dibenarkan saat itu ya. Jadi kalau misalnya kita iman, kita berdasarkan emosi, kita berdasarkan kita ke gereja, aduh enak ya suasananya di gereja, sandu apa sendu ya? Oh syahdu, beda lagi, 3 lagi. Bikin atau tambahan lagi, ada perubahan ejaan yang baru. Oh gitu ya. Ya, ke gereja kalau misalnya, oh kenapa kamu ke gereja? Musiknya enak. Atau kenapa kamu ke gereja? Pendetanya enak, khotbahnya. Ada satu pendeta, mungkin pendeta Indonesia yang agak lucu sekali pendetanya. Banyak sekali orang ke gereja. Kenapa kamu ke gereja? Pendetanya lucu. Jadi nggak ngantuk katanya. Jadi banyak sekali orang pergi ke gereja, pergi ke satu tempat. Mereka bukan mencari Allah. Kasar ya ngomongnya ya. Mereka mencari kenyamanan. Mereka mencari yang namanya untuk mengisi kekosongan diri. Yaitu, di rumah bosan. Kenapa? Saya lebih enak dengerin hamba Tuhan ini lucu. Kalau yang ini, siapa yang di sini kalau misalnya malam hari dengerin khotbahnya Andrew Wommack? Saya. Kenapa kamu dengerin? Biar saya cepet tidur. Enak sekali. Kalau jam 11 kalian misalnya nggak bisa tidur, kalian pun nggak ngerti dia punya bahasa Inggris, dengerin aja. Sebentar, setengah jam tidur. Gitu. Nggak setengah jam, bisa 10 menit tidur. Nah, jadi kadang-kadang kita mencari Allah, kita ke gereja, memang dengan etikat pertama kali mencari arah, tetapi dalam prosesnya kita tidak mencari Allah, kita mencari kenyamanan. Nah, iman tidak bisa terbentuk di situ kalau kita mencari kenyamanan. Atau kita misalnya kita punya masalah hidup ya, masalah finansial, masalah sakit penyakit, kita ke gereja mencari disembuhkan. Memang nggak salah. Tuhan itu benar-benar Allah yang luar biasa ya, yang mencukupi. Tetapi jangan stop di sana. Kita harus masuk ke berikutnya. Gimana cara masuk berikutnya? Iman tanpa bukti itu bukan iman. Itu namanya emosi.
Dan kalau sudah menjadi iman, itu tidak bisa digoncangkan lagi. Misalnya katakan sekarang, kalau kamu katakan, misalnya ada orang mengatakan, Yesus bukan Tuhan ke saya katakan, kamu sudah terlambat. Kalau kamu ngomongnya itu sebelum tahun 92, mungkin saya mempercayai perkataan kamu, Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau kamu mengatakan setelah tahun 92, ada satu bukti dalam hidup saya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan ada yang namanya Allah. Jadi itu yang namanya bukti yang mengikat di hati kita, bukan dengan emosi. Walaupun kalau dikatakan, walaupun bumi berlalu, walaupun langit runtuh, ada orang yang bisa mengatakan bahwa Yesus tetap Tuhan. Karena kenapa? Bukan emosi, bukan juga bendera, tapi ada masuk di hati. Kenapa? Sekali lagi, iman tanpa bukti yang ada yang namanya emosi. Atau bisa dikatakan apa ya, bukan emosi ya. Ya emosi ya. Perasaan kayak kita pergi ke konser, wah gincang-gincang, pas pulang sudah nggak ada lagi. Tetapi kalau bukti, kita dimanapun kita berada, kita dengan yakin bahwa Allah ada di situ. Nah, sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus tadi dia punya komennya Ibu Yolanda, kenapa Tuhan Yesus bisa sampai 7 hari sebelum dia disalibkan, dikelilingin oleh orang Farisi, itu membuktikan satu bukti. Ada nubuatan lagi di sana. Ada pertanyaan lagi? Kemarin kalau ngomong soal botol, mungkin ada yang di Zoom yang belum tahu, mungkin di sini. Saya cerita soal yang namanya orang Kristen itu yang diciptakan sama Tuhan seperti botol. Diciptakan ya, bukan berarti kita akan mengalami hal seperti itu. Tapi kayak misalnya gini, kita diciptakan sebagai pemenang. Tapi dalam prosesnya, kalau kita tidak mencari, kita tidak mengambil, belum tentu jadi pemenang. Sama juga, Tuhan menciptakan kita ibarat seperti kayak botol. Botol yang ditutup, yang ada udaranya, dan ada si musuh yang menekan botol tersebut dan ke bawah laut. Kayak kemarin saya kasih ilustrasinya di ke bawah laut. Walaupun ditekan, musuh itu menekan kita dengan sekuat tenaga. Karena makin sulit ya, makin ke bawah makin sulit. Jadi musuh waktu menghancurkan kita berpikir begitu gampangnya musuh menghancurkan kita. Begitu gampangnya musuh menekan kita. Enggak. Musuh itu menekan kita dengan segala upaya dia. Dengan susah payah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, dan bisa Tuhan katakan adalah ada waktunya. Dan musuh itu kecapean, dan sudah nggak ada tenaganya waktu musuh itu sudah melepas tenaga tersebut. Apa yang terjadi botol tersebut? Dia langsung naik ke permukaan jauh lebih cepat dibandingkan musuh menekan ke bawah. Mungkin ada ilustrasi kemarin yang saya katakan, saya lebih percaya adalah kalau orang sakit itu lambat. Prosesnya lambat sakit itu. Tapi kalau sembuh prosesnya jauh lebih cepat. Atau kalau orang yang gemuk, proses untuk menjadi gemuk itu lambat. Oh ini cepat ya, ini cepat. Ya, gemuk karena berkati. Tapi ada orang yang ibaratnya gemuk itu karena makan terlalu banyak ya, menumpuk. Itu butuh waktu. Tapi kalau untuk menjadi fit lagi, untuk menjadi sehat lagi, justru cepat. Nah, kita harus tanamkan di sini dulu di kepala kita. Kenapa kita harus tanamkan? Kalau kita mengatakan sulit, kalau kita mengatakan ini bukan positive thinking ya, bukan kita berandai-andai. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya melihat banyak sekali kejadian-kejadian di firman Tuhan, itu waktu musuh mengencet kita, waktu kita hidup dalam kesengsaraan, itu waktunya pendek. Tapi pada waktu Tuhan merestorasi, waktu Tuhan membalikan keadaan, itu cepat sekali, benar-benar cepat. Bukannya meniti karir, tapi kemarin saya katakan ya, berbentuk eksponensial, bukan lagi linear. Nah, pertanyaannya, saya belum mengena maksudnya apa ini seperti botol, karena dalam kehidupan sehari-hari nggak seperti itu kok. Karena kalau orang jatuh cepat, tapi kalau untuk restorasi lama, seperti itu ya. Saya katakan seperti ini, bahwa dunia itu selalu menginjek kita pikiran-pikiran yang mereka mengambil contoh orang-orang yang gak benar. Kenapa bisa dikatakan bahwa iya, kalau kita jatuh, cepet banget. Tapi kalau bangkit lama sekali, itu orang-orang dunia. Kita mendengar kesaksian di video, di televisi, di koran, segala macam. Ada orang-orang katakan, saya jatuh bangkrut. Saya sudah berpuluh-puluh tahun gak bangkit-bangkit. Dan saya pun sering bertemu dengan orang-orang yang sudah jatuh, dulunya sukses, jatuh,
sampai meninggal nggak bangkit lagi. Nggak ada kebangkitan. Artinya tidak ada perubahan hidup. Banyak sekali saya ketemu orang-orang seperti itu. Tetapi yang saya percaya, orang-orang yang mempunyai iman kepada Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan di hati Tuhan selalu ingin merestorasi. Adalah kehendak Allah bahwa setiap manusia yang datang kepada Tuhan itu direstorasi. Walaupun kita nggak minta, Tuhan akan restorasi. Siapa dari sini kalau kita punya anak, misalnya anak ini berantem sama bapaknya atau bagaimana ya, Cang ada punya anak, nanti misalnya sekarang anak masih lucu-lucu ya, nanti umur 17 tahun, lucunya nanti menjadi, biasanya kalau anak cewek umur 17 tahun biasanya bisa berubah wujud gitu ya. Kayak Cinderella. Jadi jam 12 siang, jam 12 malam berubah wujud gitu loh. Sekarang masih lucu-lucu, umur 17 tahun mungkin, ya saya bukan nyumpahin enggak. Saya cuma ngambil ilustrasi, nanti mungkin dia ada punya slack. Nah, ini bukan kepastian ya, cuma hanya ilustrasi sedikit. Nah, waktu dia punya slack, mungkin ribut sama anak, mungkin waktu orang tua mungkin emosi juga ya, kalau misalnya anak kurang ajar atau bagaimana, mungkin ada mengeluarkan kata-kata, dan saking kerasnya yang akhirnya berpisah. Banyak sekali saya ketemu dengan orang-orang yang pisah dengan orang tua, anak dengan anak dengan orang tua. Tapi pada waktu anak itu balik ke orang tua, apakah orang tuanya bisa begini di pintu? Lu mau balik? Mau ngapain lu balik? Mungkin ada ya, tetapi kalau saya yakin seorang orang tua ada yang pernah baca soal anak yang hilang? Berapa lama direstorasi? Iya, yang di Alkitab. Nah, kalau ngelihat prosesnya, cuma semenit palingnya direstorasi. Malahan waktu anak itu mau pulang, lagi sulit, bapaknya yang mengejar anak tersebut. Waktu dia mengejar anak tersebut, nggak ditanya, duit lu sisa berapa sekarang? Nggak ditanya. Atau lu pulang bawa berapa duit? Firman yang ditabur kepada kita terus menerus. Jujur ya, sekarang kita katakan, kita berapa banyak firman yang bisa ditabur ke kita kalau tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada yang bisa menerangkan secara komprehensif. Tidak berbuah. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang Farisi kalah kita. Mereka lebih jago. Mereka bisa hafal dari ujung ke ujung. Tetapi mereka nggak berbuah. Karena kenapa? Tidak ada yang menerangkan. Sama juga, waktu Tuhan Yesus datang, ada dia punya kata-kata Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Firman Tuhan Yesus luar biasa. Satu kata Tuhan Yesus bisa mengalahkan semua. Tetapi kenapa bisa dikatakan hampir sebagian besar orang nggak mengerti dan nggak mendapatkan iman. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kepada kamu diberikan hak untuk mengerti firman tersebut. Waktu diterangkan firman tersebut dan dibukakan pikiran kita sama Roh Kudus membukakan hati kita semua, itu baru jadi iman. Jadi firman yang ditabur. Saya dulu berpikir kalau kita baca firman Tuhan setiap hari terus menerus tidak ada yang menerangkan, artinya kita otodidak. Saya dulu otodidak baca firman. Nggak ada yang menerangkan. Kenapa? Karena waktu itu saya juga nggak ngerti ya, nggak ada yang bisa menerangkan. Saya baca firman, 12 tahun hancur. Tapi akhirnya saya kembali sama Tuhan, saya memulai dari nol lagi. Tapi pada waktu itu saya sering sharing sama Aling. Terus waktu saya sharing sama Aling, waktu belajar ada Roh Kudus mengajarkan. Jadi kayak saya bertransfer. Nah, waktu itu bukan otodidak. Otodidak itu sendiri, belajar sendiri, buat sendiri, itu namanya otodidak. Tapi kalau kita sharing berdua, nanti ada Roh Kudus. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa saya mendapatkan hal-hal yang benar saat itu, walaupun nggak ada orang yang ngajarin. Intinya adalah, firman yang kita tabur di hati kita harus ada yang menerangkan, harus ada yang menjelaskan, harus kita dimengerti, dan harus ada yang membimbing. Mulai step by step, dia akan menjadi iman. Gak ada yang ngerti semuanya. Dan dikatakan bahwa, malah Tuhan ngomong seperti begini, bagaimana kamu bisa gak ngerti? Malah diomelin murid-muridnya. Waktu ditanya, ya itu intinya sekali lagi, bukan menabur firman. Tetapi kita menabur
di hati kita untuk mengerti firman tersebut ini gimana, aplikasinya seperti apa. Waktu kita bersosialisasi, waktu ada orang misalnya melakukan kesalahan, kita jangan bodoh, jangan kita mengulang kesalahan dia. Kadang-kadang kita bodoh ya. Ada orang sudah jatuh, ada lubang di situ, masa sih ada lubang, jatuh lagi. Namanya biasanya kalau saya bisa berkata bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang pertama kali terima Tuhan Yesus, itu yang ada yang namanya beginner's luck. Diberkati terus, berkati. Gak dapat ya, gak hoki berarti ya. Langsung ke gurun pasir ya, di pencobaan terus ya. Pencobaan, aduh keras sekali nih hidup. Enggak, saya percaya sekali seorang bayi dia nggak mungkin langsung dibawa ke gurun pasir. Dia akan mendapatkan hal-hal yang baik dulu ya, walaupun kadang-kadang kita tidak mengalami. Coba tarik, pasti ada yang namanya waktu kita terima Tuhan Yesus pertama kali, kita diberkati. Kita mengalami segala sesuatu itu, dibukakan segala sesuatu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita terlena dengan kita nggak melakukan apapun, tapi ingin mendapatkan semua. Sama seperti bayi, mungkin kalau bayi tersebut bukan bayi sudah menjadi tinggi, sudah umur 10 tahun, 17 tahun, tapi berharap ditreatment sebagai bayi. Yang salah siapa biasanya? Orang tuanya ya. Jadi kalau anak itu sudah menjadi besar, bapaknya akan ngomong, kasarnya, kamu kerja dong, misalnya gitu. Kalau umur yang segini sudah kerja, bapaknya yang sedeng gitu ya. Kerja dong, kerja. Tuh lihat, kamu saya kemarin ngelihat di lampu merah, ada umur segede kamu pada kerja, kamu juga kerja dong. Enggak seperti itu. Dites ya, terus kasih bawa handphone ya. Itu latihan. Nah, jadi intinya kita pasti mengalami berkat tersebut. Walaupun kadang-kadang agak semu sedikit. Kita perlu mengumpulkan iman tersebut. Bahwa ibaratnya kita telah mengalami. Cuman dalam proses ke depannya kita nggak bisa hidup dalam seperti itu. Nah, seperti apa yang Tuhan mau lakukan? Sistematis. Kita nggak mau nanam sesuatu, udah gitu langsung dalam sehari langsung jadi pohon. Mungkin keren ya, tetapi itu tidak mengajar kita. Ya, mungkin kalau Tuhan bisa bikin akar gede, tetapi itu tidak mengajar kita. Tapi ada namanya sistematis. Apa tuh sistematis? Makanya ada yang guru ya, ada penginjil, ada gembala, sistematis semua. Gimana cara sistematis? Bahwa Tuhan mau kita dapat blessing, bukan mujizat. Mujizat itu apa? Kalau kita punya masalah, Tuhan beresin. Kita punya masalah, Tuhan beresin. Blessing itu nggak perlu ada masalah dulu, bahwa kita bisa menyelesaikan. Siapa dari sini kalau misalnya mau makan harus pusing dulu gimana cari makan, nggak mau ya. Lebih baik kita punya ada stok di rumah ya, di kulkas. Makanya Tuhan ciptakan namanya kulkas. Benar. Kenapa di gurun pasir Tuhan katakan jangan menyimpan mana tersebut? Karena belum ada kulkas. Kalau ada kulkas Tuhan katakan silahkan lu simpan semua. Nah, kalau sekarang pakai GoFood ya, GoSend ya. Firman yang terus-menerus, bukan firman terus-menerus ya. Jadi gini, saya percaya sekali firman Tuhan itu hidup. Jadi kalau kita cuma baca satu ayat terus, itu kita akan gak balance. Jadi setiap ayat-ayat di firman Tuhan, dari depan sampai ke belakang, itu saling melengkapi. Jadi mungkin kita yang di ayat sini kita dapat cuma 0,5%. Nanti di ayat berikutnya dapat 0,5% lagi. Tapi waktu kita baca semua ayat kiri kanan itu seperti orang lihat gajah. Kalau orang lihat gajah cuma pegang kakinya, ini gajah kayak gini kakinya. Gajah seperti apa? Kayak tiang gede, tiang yang lebar. Apa yang terjadi kita nggak lengkap. Dan jadi firman yang kita belajar firman bukan satu firman, tapi dengan banyak firman yang kita melengkapi semua. Dan kayak begini, ada masalah kalau kita mengejar manifestasi. Apa itu mengejar manifestasi? Sama seperti orang yang sakit ya. Orang yang lagi sakit biasanya ya kita harus punya empati ya dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, siapa yang orang sakit yang nggak mau disembuhkan? Semua minta disembuhkan karena pasti sakit badan.
Tapi kalau kita setiap pagi ngomong sama Tuhan, Tuhan kapan sembuhin saya? Tuhan katakan aku telah sembuhkan, mana buktinya? Besok paginya ngomong sama Tuhan, kapan aku disembuhkan? Kapan aku disembuhkan? Setiap kali kita bertanya terus-menerus, iman kita hancur. Karena kenapa? Waktu kita bertanya, Tuhan kapan disembuhkan? Kita sudah meragukan. Disembuhkan gak ya? Disembuhkan gak ya? Tuhan katakan, apabila engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah gunung dan ke laut. Dan dikatakan, kalau kamu tidak bimbang dan tidak ragu hatinya, gunung ini akan berpindah. Sebenarnya kalau kita ngomong gunung berpindah, beres urusan. Tapi ada klausalnya. Apabila kamu tidak bimbang dan tidak ragu. Ini jadi problem. Kenapa jadi problem? Ini gunung sudah berpindah, gimana caranya? Itu meragukan nggak? Langsung nggak pindah. Langsung nggak pindah. Nah, jadi kalau kita selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana manifestasi? Tuhan gimana manifestasi? Kemarin saya ada ngomong sama seseorang, kalau kamu sudah percaya, tutup buku. Tuhan, thank you. Kau pasti akan lakukan. Saya percaya itu. Tutup buku. Kenapa tutup buku? Karena saya sudah percaya Tuhan akan lakukan. Tapi kalau kita buka lagi, Tuhan mana? Jadi buka tutup. Nah, waktu kita buka tutup, kita meragukan. Selalu kita bertanya, Tuhan kapan ya? Kalau kita katakan, Tuhan, saya percaya saya sudah diberkati. Act like it. Kalau iman yang dikatakannya, berjalanlah. Saya kasih kesaksian sedikit soal finansial. Karena sini aja yang berhubungan dengan soal finansial. Waktu saya nggak punya apa-apa, miskin, ya oke lah disebut miskin ya. Saya katakan, Tuhan, thank you. Saya nggak bilang bahwa ini rumah jelek, saya harus pindah ke tempat lebih baik lagi. Enggak. Tuhan, thank you buat rumah ini. Berantakan, luar biasa orang ngomong, tapi saya lihat indah aja. Anggap aja kayak taman bermain ya. Tapi saya katakan, Tuhan, thank you. Apakah saya berniat untuk, kapan ya kita punya rumah sebelah? Enggak. Saya kasih kesaksian sedikit ya, mungkin yang ini bagus banget saya dapat dari Tuhan kemarin. Siapa yang sudah dengar Yusuf? Saya sering-sering ngomong Yusuf ya. Kira-kira menurut kalian Yusuf sama Salomo lebih kaya siapa? Salomo ya, saya dikatakan karena firman Tuhan juga katakan bahwa Salomo adalah raja yang paling kaya dan tidak ada orang yang lebih kaya daripada sesudahnya. Yes, betul. Tapi dia sebagai individual. Bukan sebagai institusi. Jadi orang yang terkaya secara yang individu, duit dia dikumpulkan semua menjadi orang terkaya. Gimana caranya? Kalau dikatakan emas yang segini, dia nggak ada apa-apa dengan sekarang. Bill Gates, kalau kita hitung dengan harga emas, Salomo kalah. Tetapi kalau kita ngelihat bahwa dulu gaji orang berapa perak atau gimana, saya nggak ngerti berapa sikal gitu ya, dikalikan jadi kalau 1 kilo emas jadi berapa hari orang kerja, itu dikalikan, tetap Salomo orang paling kaya. Bill Gates nggak bisa kalahin. Kalau kita ngitung, tapi kalau ngitungin dari angka per angka, Salomo udah kalah. Karena kenapa? Harga emas berapa sekarang? Nggak ada artinya. Nah, secara pribadi, yes, Salomo lebih kaya. Tapi secara institusi, Salomo kalah sama Yusuf. Jauh. Kenapa saya bilang kalah? Salomo nggak pernah beli tanah seluruh Yehuda. Israel. Secara Israel. Salomo nggak memiliki tanah seluruh Israel. Israel benar ya, karena Daud Israel, bukannya Yehuda. Dan Salomo nggak memiliki seluruh rakyat Israel, dijadiin budak. Tapi Yusuf, dia mengambil seluruh duit, kalau kita katakan Salomo punya duit, tapi rakyatnya punya duit ya. Yusuf duitnya keambil semuanya, habis. Soal duit habis, ternak keambil semuanya. Yang akhirnya terakhir, tanah sama badan dijadiin satu saat itu. Jadi pas mengambil tanah, mengambil juga badannya. Nah, jadi dengan kata lain kalau bisa dikatakan setelah itu setiap orang Mesir dipajakin 20% setiap tahun. 5 tahun balik modal.
Jadi kalau kita hitung dari kali per kali, Yusuf jauh lebih besar daripada Salomo. Jauh. Tapi yang lebih luar biasa lagi, Yusuf dapat duit nggak? 0. Kenapa saya bilang 0? Sampai kalau kita lihat bukakan, sampai terakhir, Yusuf nggak pernah meminta kewarganegaraan dia atau dia punya status budaknya untuk diambil. Sampai dia meninggal tetap jadi budak. Bayangin, dia nggak komplain sama Firaun, tolong dong kebebasan saya jadi ya orang yang normal. Dia nggak minta. Kesatu di situ, istrinya siapa yang kasih? Firaun yang ngasih. Yusuf punya anak 2 kan ya? Efraim sama Manase. Diambil sama siapa? Diambil sama Yakub. Sekarang saya punya nama Yusuf. Yehuda dapat suku. Benyamin dapat suku. Semua dapat suku. Yusuf dapat suku nggak? Gak dapat. Diambil sama Efraim, sama Manase. Dan itu menjadi Yakub. Anak Yakub. Dengan kata lain, Yusuf dengan berkorban dengan begitu besar. Luar biasa. Dapatnya apa? 0. Itu menggambarkan siapa? Tuhan Yesus. Yesus dapat semuanya. Tapi dia 0. Sampai baju aja Tuhan Yesus nggak dapat. Nah, jadi dengan kata lain, terkadang kita mengejar-ngejar manifestasi ya. Mau ini, mau itu. Tuhan mau kasih semua. Tapi pada waktu kita mengejar-ngejar, kita mau ini, mau itu, kita nggak dapat. Tapi waktu kita merelakan, kita katakan Tuhan, kayak saya lagi ada punya anjing. Anjing itu kalau kemana di rumah dia ngikutin saya. Ngikutin saya mau kemana ngikutin. Saya panggil Ciko, dia datang. Ciko datang. Kita ini sama di mata Tuhan. Waktu Tuhan panggil, kita mau datang nggak? Biasanya kita nggak mau datang. Kita berjalan sesuai dengan kemauan kita kesana kemari. Dan dikatakan firman Tuhan follow Jesus ya, kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Mengikuti Yesus. Mengikuti gimana? Kita mengikuti Yesus. Yesus mau kemana kita ikutin. Atau waktu kita mengikuti Yesus, Yesus mau kemana? Saya mau ke Tanjung Priok. Saya mau dibayar berapa? Nggak ada ya. Moga-moga nggak ada. Jadi artinya kita waktu mengikuti Yesus, kita benar-benar menyerahkan hidup kita. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, semua hidupnya Yesus seperti kayak Firaun dicurahkan. Semua. Tapi kita tetap 0. Kita tetap 0. Makanya dikatakan, mau nggak kita mengosongkan hidup kita? Kenapa kita mau mendapatkan manifestasi finansial? Kenapa kita mau disembuhkan? Kenapa kita mau banyak? Karena kita ingin bergerak untuk Tuhan. Sama seperti Yusuf. Di pikiran Yusuf selalu tanah Kanaan. Saya nggak ada masalah jadi budak. Saya nggak ada masalah nama saya diambil segala macam. Nggak ada masalah. Tapi dikatakan, kalau kamu keluar dari Mesir, bawa tulang-tulang saya. Jangan. Saat itu kalau misalnya Yusuf bilang ke Firaun, saya mau dikuburkan di samping Yakub, bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Tapi kenapa dia katakan, enggak. Saya ingin bersama-sama dengan orang Israel. Kemana bangsa Israel berjalan, saya mau. Sama seperti kita. Kita mau nggak menyerahkan hidup kita buat Tuhan? Terkadang kita menghadap Tuhan, kita ada list. Kita menghadap list A, B, C, D, A, B, C, D. Kenapa? Ya, kita hidup jadi pemenang, saya mau. Kita mau diberkati, saya mau. Kita mau disembuhkan, kita mau. Tapi menjadi list. Nah, waktu kita menjadi list, kita memenuhkan hidup kita dengan list. Tapi kita nggak pernah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan mau apa? Mau nggak kita mengosongkan hidup kita, sama seperti Yusuf? Sekali lagi, Yusuf dengan Salomo nggak ada apa-apanya. Secara individual, yes, Salomo kaya. Lebih kaya dan paling kaya. Tetapi secara institusi, secara kualitas, secara semua, Yusuf nomor 1. Saya nggak lihat ada lagi di dalam firman Tuhan yang melebihi Yusuf. Abraham, Ishak, Yakub nggak ada apa-apanya dengan Yusuf. Tetapi waktu Yusuf meninggal, dia nggak punya apa-apa. Sampai anaknya pun nggak ada. Namanya pun nggak dipakai sebagai ini. Tapi Yusuf nggak komplain. Nggak komplain. Itu pun nggak diberitahu setelah itu Yusuf punya anak lagi apa enggak. Kita nggak tahu. Ada lagi nggak? Kayaknya cuma 2 aja ya. Udah stop ya, udah nggak ada lagi. Nah, di sana kita mau ngomong soal
pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup kita? Kita nggak mengejar-ngejar manifestasi semua, Tuhan akan curahkan semua. Apa yang tidak pernah kamu minta, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dari hati seorang manusia, Tuhan akan berikan semua. Di sana, ya. Kita kemarin minggu lalu, jadi gini, kita banyak sekali dengar ajarannya. Mungkin sebelumnya, siapa di sini yang dulu masuk gereja hukum Taurat? Baru kita beberapa orangnya. Jadi kalau kamu tidak berbuat ini, kamu tidak diberkati. Terus kalau kamu ngocol segala macam, Tuhan akan hukum. Jadi pertanyaannya gini, apa indikatornya kita telah hidup di dalam Tuhan, begitu kali ya kasarnya ya. Jadi ada orang yang hidup di luar Tuhan, ada hidup di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan sudah pasti tidak mengalami manifestasi karena saya sudah pernah ngalamin. Jadi kalau hidup di dalam Tuhan akan mengalami manifestasi karena hidup di bawah payungnya Tuhan. Yang jadi problem adalah Tuhan nggak pernah janjikan kita rumah di Pondok Indah. Nggak ada tertulis di firman Tuhan. Atau rumahnya di Pantai Mutiara. Atau punya mobil Mercy, nggak ada. Kalau ada, saya juga tolong dicarikan. Jadi kalau, saya akan diberikan Mercy. Tidak ada. Jadi indikatornya apa sih? Kalau kita hidup di dalam Tuhan atau tidak, ini bukannya penghukuman, jangan dijadikan penghukuman. Terkadang pada waktu kita ajaran hukum Taurat, diajarkan untuk hidup menderita ya, benar ya, bahwa kamu harus siap bayar harga, kamu harus melayani Allah, kamu harus baca firman Tuhan, kamu harus melakukan ini sekuat tenaga. Kenapa berbuat seperti itu? Kita ingin berbuat bagi Tuhan dengan kekuatan kita. Saya pun lakukan dulu itu, seperti sampai saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya masuk surga nggak ya? Masuk surga nggak ya? Selalu bertanya. Ini terlalu, kalau bisa bandul, terlalu ke kanan. Akhirnya kita belajar yang namanya grace. Dapatnya grace, kita diberkati. Indikatornya apa kita diberkati? Ini. Yang tadinya di sini hidup menderita, di sini kita cari hidup berkemenangan. Benar nggak? Terlalu bandul ke kiri lagi. Yang benar ada di tengah. Kenapa saya bilang di tengah? Karena kalau di tengah itu paling tenang. Kalau udah di tengah itu paling tenang. Kalau di sini pasti jatuh ke gini lagi. Yang di sini pasti, kalau di tengah itu pasti kita sudah tenang, diem gitu kan. Yang namanya rest, kalau saya bisa katakan. Artinya begini, saya sering ngomong, memang kita diciptakan jadi pemenang ya. Jadi pemenang, betul. Tetapi bukan untuk menjadi orang yang nomor satu. Beda. Pemenang sama orang nomor satu. Ya, jadi tadi saya katakan, mau nggak kita mengosongkan hidup kita? Artinya kalau kita mau jadi pemenang, kalau kita jadi nomor satu, buat siapa? Piala di rumah. Ada piala semua. Kita jago ini, kita jago itu. Kenapa? Kalau kita punya piala di rumah, senang sekali. Kenapa? Pada waktu orang datang, wih keren lu, sudah menang ini, sudah menang itu. Saya ingat kejadian kalau ada orang yang, ada saudara kita yang main golf ya. Setiap kali, saya juga belum pernah main golf. Katanya kalau main golf, ada piala. Menang atau kalah dapat piala. Bener ya? Saya nggak tahu, saya juga belum pernah main. Pada waktu ada piala banyak, biasanya ada kebanggaan dalam hidup kita. Kita kejar, kamu pialanya berapa? Kamu sudah menginjili berapa banyak? Kamu sudah, mobilnya sudah berapa banyak? Kita selalu ingin jadi nomor satu. Bukan begitu firman Tuhan. Tuhan katakan, siapa yang ingin terbesar, suruh menjadi terkecil. Nah, pemenang seperti apa? Kita jadi pemenang, kita dapat menghasilkan sesuatu untuk Tuhan. Siapa dari sini kalau misalnya mau kita sudah menang kejuaraan, misalnya kejuaraan apa, dapat hadiahnya misalnya 1 miliar lah yang gede ya. Setelah dapat, sahabat sudah lari maraton misalnya. Kalau menang maraton, dapat hadiah 1 miliar. Kita sudah berlari, akhir dapat juara 1, dapat 1 miliar. Akhirnya kita bagikan ke panti asuhan. Ada nggak? Jarang. Biasanya kalau kita sudah berlari kencang, buat kita. Hadiahnya buat kita. Nah, jadi indikator kita diberkati. Firman Tuhan kata, mau nggak kita memberkati orang lain? Kalau kita punya uang, dapat uang 1 juta, mau nggak kita memberikan kepada orang lain? Sebagian.
Kita dapat 2 juta, kita berikan secara proporsional. Itu yang dikatakan, kalau bisa dikatakan, kita ini hidup diberkati. Tapi kalau kita dapat 10 juta, orang lain cuma gaji 1 juta. Setiap 1 bulan habis. Tak bersisa di akhir bulan. Kenapa? Ya saya beli ini, saya beli itu, saya beli ini, saya beli itu, ada kebutuhan ini, beli itu. Apa yang terjadi? Kamu diberkati nggak? Tidak diberkati. Kamu hidup dalam kesusahan, indikatornya. Tapi kalau kamu dapat 1 juta, kamu berikan sebagian kepada orang lain. Sebagian, kalau dikatakan, sebagian untuk kerajaan Allah. Sebagian untuk memajukan kerajaan Allah. Kita akan diberkati. Karena kenapa kita hidup lebih? Kita memikirkan orang lain. Kamu punya uang, misalnya pendapatan 1 miliar pun 1 bulan. Kamu menabung banyak, tapi kamu nggak bisa memberikan kepada orang lain. Kamu miskin. Miskin sekali. Tapi kalau kita punya uang, sama firman Tuhan katakan ada janda miskin ya. Dan dia cuma kasih speser saya nggak tahu nilai berapa sih. Mungkin kecil sekali. Tapi dia berikan kepada Tuhan. Tuhan katakan dia diberkati luar biasa. Dia orang kaya di mata Tuhan. Nah sekali lagi kita mau nggak kita punya predikat atau kita punya gambaran di mata Tuhan kaya. Nah sekali lagi, maksudnya apa kok di mata Tuhan kaya? Seperti yang tadi saya katakan, waktu kita mendapatkan sesuatu, mau nggak kita ingat kepada Tuhan? Kita rela memberikan kepada Tuhan. Nah, Yusuf memberikan seluruhnya. Maka tadi ekstrim sekali Yusuf itu. Dia memberikan seluruhnya. Namanya, anaknya, semua diberikan. Dia nggak dapat apa-apa, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan semuanya. Nah, saya ngomong seperti ini bukan akhirnya kita ini menjadi orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Kita ada istri, ada anak, ada yang namanya prioritas. Tetapi kita sering ngomong ya Tuhan dulu. Kalau kita ngomong Tuhan nomor satu, Tuhan tuh nggak kelihatan loh. Tuhan nggak kelihatan. Kalau kita katakan Tuhan nomor 1, bagaimana Tuhan nomor 1? Tapi dalam perbuatannya kita perlihat bahwa Tuhan nomor 1. Kita memikirkan kerajaan Allah. Tuhan gimana caranya ya biar kerajaan Allah bisa menjadi maju. Kita memikirkan Tuhan. Tuhan, saya punya ada 10.000. Tuhan, saya kekurangan. Buat makannya nggak cukup Tuhan dengan 10.000. Tapi Tuhan saya percaya. Tuhan saya mau berikan perpuluhan buat Tuhan. Ngomong soal duit lagi nih, sensitif sekali. Dengan kita memberikan perpuluhan sama Tuhan, ada iman. Tuhan nomor 1. Kenapa? Bukan untuk, biar kemarin kita sudah ngajarkan ya, kenapa Yusuf diberkati luar biasa. Bukan karena dia itu punya iman luar biasa salah satunya, tapi yang terbesar adalah gimana Yusuf mau memberkati orang yang kaya. Terkadang kita nggak mau memberkati orang yang kaya. Kenapa? Kita memberkati orang miskin? Mau. Tapi memberkati orang kaya, dia udah kaya ngapain gue berkatin? Yusuf, Daniel juga yang ini ya, dari kitab ini. Semua orang-orang yang di firman Tuhan, yang Tuhan sweet, luar biasa dipakai, itu dia mau memberkati orang kaya. Walaupun orang kaya tersebut anak Tuhan atau bukan, makanya Tuhan katakan, hai budak-budak, tunduklah kepada Tuhanmu. Walaupun, jadi dikatakan bahwa budak tersebut suruh tunduk memberkati Tuhannya, walaupun gimana, walaupun anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Nah, itu iman yang luar biasa. Pada waktu iman seperti itu nggak gampang. Saya katakan sulit sekali kita ingin memberkati orang kaya. Hati ini iblis ini akan menggedor. Si Anu sudah segala macam, kamu gimana digedor terus setiap. Tapi kita selalu percaya, enggak. Kehidupan saya bukan di sini. Kehidupan saya ada di surga. Kita ini bukan warga negara dunia, tapi warga negara surga. Sama seperti Yusuf. Kenapa Yusuf mau merelakan semuanya? Kenapa Tuhan Yesus mau merelakan semuanya? Karena pikiran dia bukan di dunia. Pikiran dia di surga yang kekal. Nah, sama seperti itu kalau saya bisa katakan. Pikiran kita indikatornya adalah yang tadi saya katakan soal uang. Kedua, pikiran kita di sini apa di surga? Bukan rapture ya. Tapi kita memikirkan bahwa Tuhan, saya mau mempersiapkan orang-orang untuk Tuhan di surga. Kalau di surga cuma ada 1 orang, betapa sepinya. Saya ingin mempersiapkan banyak orang untuk Tuhan. Karena bisa dikatakan, kalau ada 1 hamba Tuhan, katakan seperti begini. Di mata Tuhan, kekayaan Tuhan itu bukan dalam emas.
Bukan dalam emas, bukan dalam tanah, bukan dalam segala berbentuk. Tetapi kekayaan Tuhan dihitung di mana? Dengan jiwa-jiwa. Berapa banyak yang Tuhan bisa dapatkan jiwa tersebut? Itu kekayaan Tuhan. Mau nggak kita memperkaya Tuhan? Nah, mau nggak kita memperkaya Tuhan? Tuhan sudah kaya, mau nggak kita memperkaya Tuhan? Gimana dengan jiwa-jiwa? Nah, di situ